Nah, pemirsa, apakah Indonesia bisa mengulang kembali prestasinya 11 tahun lalu di tahun 2013 ketika menjadi juara Piala AFF U19 saat itu di Sidoarjo. Dan kali ini pelatih Indra Syafri pun juga optimis walaupun kita tahu bahwa untuk melawan Thailand bukanlah perkara yang mudah. Tapi kita akan lihat seperti apa kekuatan dari timnas U19 Indonesia dan juga Thailand. Kita akan lihat dulu pemirsa. Dari grup sendiri, Indonesia berada di grup A, di mana ada Indonesia, Timor Leste, Kamboja, Filipina, grup B, Laos, Vietnam, Myanmar, Australia, grup C, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Brunei. Dan mereka semuanya sudah bertanding, di mana Indonesia mendominasi sejak awal untuk posisi grup A. Begitu juga dengan Thailand. Kita ketahui bersama bahwa Thailand sendiri untuk peringkat di Asia Tenggara, ia berada di peringkat nomor 1 di ASEAN dan Indonesia ketiga. Sementara untuk Thailand sendiri memang sejauh ini diprediksi masih akan sangat mendominasi ya. Tapi apakah Indonesia memiliki strategi yang baru? Kita akan lihat seperti apa kemudian perjalanan Indonesia road to final dalam Piala AFF U19 2024 ini. Kita akan lihat perjalanan Indonesia maju ke babak final ini. Pertama, Indonesia sejak awal sudah unggul, menang melawan Filipina 6-0, melawan Kamboja 2-0, melawan Timor Leste 6-2. Dan terakhir kemarin semifinal yang sangat seru sekali, Indonesia berhasil mengalahkan musuh bebuyutannya Malaysia dengan skor 1-0. Jadi sejak awal memang Indonesia sudah sangat mendominasi grup A dan juga berhasil memenangkan semifinal. Lalu kita akan lihat seperti apa nanti formasi pemain Indonesia untuk mempersiapkan diri melawan Thailand yang menjadi peringkat 1 di urutan ASEAN kali ini. Nah, pelatih Indra Syafri sendiri kali ini menerapkan skema 3-5-2 dengan kemudian melibatkan Jens Raven, Akran Kakao, Welber, Doni, Tony, Mufli, Figo, Buffon, Iqbal, Kadek, Ikram, dan Buffon ini juga menjadi salah satu pemain yang akan sangat diandalkan karena selama pertandingan melawan Malaysia kemarin, Buffon, Kadek, Iqbal memiliki stamina yang bagus dan juga menjadi penyerang jitu untuk kemudian melambungkan umpan-umpan mencari peluang bagi Indonesia untuk membuat target gol terwujud nyata. Nah, kita akan lihat dari skema ini apakah juga akan mampu melawan Thailand dengan kita lihat dulu rekam jejak prestasi oleh para pemain Indonesia yang sudah kemudian ditelurkan mereka dalam beberapa pertandingan. Kita akan lihat selama proses pertandingan dari Piala AFF U19, di sini pencetak gol terbanyak yaitu 3 gol diraih oleh Iqbal Gwijangge, Jens Raven, dan juga Kadek Arel. Ada 2 gol diperoleh oleh Arlian Syah Abdul Manan, 1 gol dipersembahkan oleh Figo Dennis, Arkan Kaka, dan juga Kaviator Rizky. Nah, sementara untuk daftar pemain terbaik yang memang kali ini diharapkan ya mampu menjadi motor dan mesin untuk dapat membawa Indonesia menang. Di sini ada Welber Jardi dengan skor 6,5, ada Kadek Arel 6,3, Jens Raven 6,1, Iqbal Gwijangge 6,3, Alvarezi Buffon 6,3. Dan ini adalah pemain terbaik yang dimiliki oleh timnas U19 di Piala AFF ini yang memang diharapkan mampu memberikan terobosan-terobosan untuk menggagalkan Thailand. Nah, kita akan lihat lagi road to final dari tim Thailand sendiri seperti apa. Sejak awal Thailand juga sudah sangat mendominasi dengan menang telak dari Singapura 2-1, Brunei 6-0, Malaysia 1-1 imbang waktu itu. Dan di sini bisa kita lihat Indonesia termasuk hebat ya karena dengan Malaysia Thailand 1-1, sementara ketika melawan Indonesia Malaysia kalah. Nah, ini suatu peluang. Apakah ini tanda baik bagi Indonesia untuk memiliki potensi menang dari Thailand? Dan sementara Thailand ketika melawan Australia menang 1-0. Dan kita juga akan lihat seperti apa formasi dari Thailand sendiri. Nah, ini adalah formasi Thailand 4-4-2. Nah, ini susunan pemainnya ya, susah ya ini nama-namanya. Tapi yang pasti dapat Anda lihat pemirsa, memang ini strategi 4-4-2 ini cukup konsisten untuk kemudian diterapkan oleh pelatih Thailand Emerson Pariera untuk memenangi pertandingan final kali ini. Dan kita akan lihat seperti apa head to head-nya selama ini antara Indonesia dan juga Thailand. Memang dalam Piala AFF 2019
2024 ini, Indonesia harus mempertimbangkan keunggulan-keunggulan Thailand. Di sini dari 5 pertandingan terakhir bersama Thailand, ini Indonesia 1 kali menang, 1 imbang dan 3 kali kalah. Di sini masih terlihat bahwa Thailand masih mendominasi. Dan sementara untuk prestasi sendiri ketika di Piala AFF ASEAN sendiri, Thailand ini sudah 7 kali unggul menuju ke laga puncak dan 5 kali sebagai juara. Sementara Indonesia sendiri baru 1 kali menjadi juara Piala AFF pada tahun 2013. Dan ini tadi head to head-nya. Jadi memang kalau secara statistik Thailand masih unggul telak ya dibandingkan Indonesia. Dan ini tadi adalah Thailand ya. Boleh next? Oke, baik. Kita akan lihat sendiri bagaimana nanti pertandingan yang akan berjalan pada malam nanti Senin pukul 19.30. Apakah memang Indonesia masih memiliki peluang besar di tengah dominasi dan kekuatan Thailand yang memiliki peringkat 101 dunia dan Indonesia 134. Kita akan langsung berbincang dengan Bung Arya Sinulinga untuk membahas tentang pertandingan Thailand-Indonesia, anggota Exco PSSI. Bung Arya Sinulinga, Thailand ini sebagai tim yang sangat kuat ya. Seberapa besar peluang Indonesia bisa untuk mengalahkan Thailand dan menjadi juara? Saya rasa tidak bisa kita ambil yang dulu sama yang sekarang gitu ya. Karena apa? Karena pemainnya pun beda banget sama yang dulu ya. Jadi bukan, saya kalau senior mungkin mereka berapa kali bertanding gitu mungkin. Tapi kalau yang ini kan memang adalah orang-orang pemain-pemain kita yang baru dan mereka juga dari kemarin kita ini kan pemainnya sebagian besar adalah pemain-pemain kita yang main di U17 kemarin, Piala Dunia U17. Jadi Piala Dunia U16 lah ya. Jadi U16 U17 sehingga ini nggak bisa kita pakai acuan pertandingan yang dulu dengan yang sekarang, Mbak. Jadi lain lah, gitu. Beda kalau senior kan mungkin dia kan pasti udah masih yang itu juga, jadi bisa dikalikan referensi. Ini nggak bisa jadi referensi. Jadi kita sih optimis dengan hari ini ya, gitu. Nah, Bung Arya, ini kan yang menarik juga jeda antara pertandingan semifinal kemarin dengan Malaysia menuju ke final ini bagi timnas Indonesia sendiri cukup singkat. Apakah ini menurut Anda menguntungkan bagi tim kita secara stamina dan juga kesiapannya? Pasti lebih menguntungkan bagi Thailand ya, karena Thailand itu punya waktu 3 hari. Lebih dulu ya? 3 hari, waktu dia kemarin lawan Australia itu kan, ya lebih inilah ya, hanya beda-beda, dia nggak beda jauh lah ya, jadi nggak beda jauh tapi lebih dulu Thailand memang. Rasa sama lah, ya sama lah posisinya, nggak gitu jauh-jauh beda, jadi kita anggap ini posisi yang sama lah ya. Jadi saya rasa untuk fisik ini bukanlah sesuatu yang bagi kita tidak ada masalah, artinya performa mereka dan juga pengembalian fisik mereka, kita rasa di sebuah kompetisi itu wajar aja ya. Kalau beda sehari 2 hari itu nggak jauh beda gitu Mbak. Nah, satu lagi juga ini Bung Arya yang menarik adalah ketika Thailand kemarin melawan Malaysia, Thailand dan Malaysia imbang 1-1. Tapi ketika kemudian Malaysia melawan Indonesia, Malaysia kalah. Nah, menurut Anda ini cukup bisakah menjadi sebuah harapan tersendiri bagi timnas U19 Indonesia untuk bisa mengalahkan Thailand dengan pengalaman yang terjadi tadi? Enggak juga ya, tapi paling tidak ketika kita kemarin bermain dengan Malaysia itu pengalaman tertentu aja ya, tapi tidak bisa dijadikan acuan bahwa kalau kita Malaysia seri lawan Thailand maka kita menang lawan Malaysia, maka kita tentunya bisa menang, bisa juga berbeda sama dengan Thailand, itu nggak bisa juga seperti itu ya. Jadi ya kita akan lihat di lapangan bagaimana nanti anak-anak kita. Yang pasti kita optimis gitu ya, optimis. Apalagi tim kita makin lama makin baik ya dibandingkan sebelumnya. Nah ini yang kita lihat sebagai modal bagi kawan-kawan anak-anak kita gitu. Dan satu hal juga adalah kita merespon positif juga dengan hasil yang ada di AFF ini. Kenapa? Karena kita tahu pada saat uji coba itu kan banyak kritikan tuh terhadap
timnya Indra Safri ya, timnya yang U19 ini. Tapi ternyata yang ditulun dan sebagainya gitu ya, banyak kritikan. Tapi ternyata mereka menunjukkan bahwa uji coba adalah bagian dari memperkuat dan mendapatkan formasi tim lah yang dibandingkan sebelumnya. Dan sekarang terbukti mereka akhirnya dapat performa naik terus ketika masuk ke kompetisi ini, dan dibuktikan makin lama anak-anak makin bagus. Kita harapkan puncak permainan anak-anak ini nanti adalah pada saat final hari ini gitu, Mbak. Itu yang Baik, kita harapkan. terakhir nih, Anda tadi menyinggung soal formasi. Nah, bagaimana Anda melihat strategi Indra Syafri untuk menghadapi Thailand dengan menempatkan anak-anak terbaiknya malam nanti? Bagaimana menurut Anda, Bung Arya? Kemarin kan kita tahu ya, Coach Indra Safri itu bikin berbeda ketika babak pertama melawan Malaysia. Dia bikin sampai formasi 3-5-2 gitu ya, dan dengan dua penyerang, Kakak dengan dengan Raven ya, Jazz Raven. Tapi babak kedua kan udah berbeda lagi tuh komposisinya, dan ternyata pada babak kedua serangan-serangan sayap yang dibangun dari samping sayap itu semuanya sangat bagus dan akhirnya mencetak gol gitu, dan kecepatan juga makin tinggi. Jadi kita belum tahu nih mana formasi terbaik yang akan diturunkan oleh Indra Safri ketika melihat kemarin permainan dengan Malaysia gitu, di mana komposisi formasi di babak pertama sama babak keduanya berbeda gitu. Tapi Baik. pasti Indra Safri pasti mendapatkan formasi terbaiknya pada hari ini dari pengalaman-pengalaman yang kita tanding. Di Kamboja kan kita beda juga itu komposisinya. Ya, Bang sama Arya, kemarin Malaysia. singkat saja ini, prediksi skornya berapa? Kalau Ya, Bang Arya. saya nggak berani ya, karena selama ini Kenapa kalau saya nggak berani? Kok kalau nggak pesimis? meleset. Bukan, meleset golnya gitu loh, bukan ini. Saya Gak apa-apa, prediksi sebut menang, saja tapi nih, kalau berapa? soal Harus berani kita, biar optimis nih, komposisinya, Bang. optimis, tapi sangat optimis untuk menang, tapi komposisi berapa gitu ya. Ya nggak apa-apa lah, 3-1 lah kali ini. 3-1, oke. Bang Arya 3-1, saya 1-0. Oke, kita tunggu nanti ya, Bang. Oke. Oke, baik. Terima Siap. kasih Bang Arya Sinulinga untuk informasinya Terima bersama kasih. Metro Siang kali ini. Semangat untuk Garuda Muda kita ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.